Kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Derawan. Saya Dilan Fitri. Saya Siti Komputerlaini. Saya Uliana Haliza. Saya Zaskia R. Dan satu teman kita, Edi Sabeni. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius atau 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Jadi, bumi kita sudah makin memanas. 8 dampak pemanasan global bagi kehidupan. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, nitrogen oksida, belerang dioksida, dan gas rumah kaca lainnya yang mendorong terjadinya pemanasan global. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub kerak disebut akan meningkatkan volume air laut. Akibatnya permukaan air laut naik dan berpotensi menenggelamkan kota-kota di pesisir pantai. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. 4, kabut asap. 5, krisis air bersih. 6, naiknya permukaan air laut. 7, meningkatnya suhu air laut. Dan yang ke-8, rusaknya terumbu karang. Terdapat 4 ciri bukti adanya pemanasan global. Standar IPCC. 1. Peningkatan suhu bumi. Nomor 2. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nomor 3. Peningkatan paras muka air laut. Nomor 4. Penurunan ketukan lapisan es di muka bumi. Penyebab pemanasan global pertama ada gas rumah kaca yang meningkat, kedua polusi udara, ketiga efek rumah kaca, keempat penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang berlebihan, 5 penebangan hutan, 6 polusi metana, 7 penggunaan listrik yang berlebihan, dan yang terakhir plastik sampah. Pertama, menghemat listrik. Emisi karbon dioksida dari pembakaran batu bara mencapai 44% dari total dunia. Ini menunjukkan batu bara sebagai satu-satunya sumber terbesar dari kenaikan suhu bumi. Yang kedua, kurangi berkendara bermotor. Bensin dan solar akan dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Padahal bahan bakar tersebut berasal dari penggilingan minyak bumi. Yang ketiga, kurangi sampah. Sampah yang menumpuk mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksida yang berperan dalam pemanasan global dan menahan panas tetap berada di dalam atmosfer kita. Yang keempat, tidak menebangi pohon. Pohon membutuhkan karbon dioksida dari atmosfer untuk proses fotosintesis. Jika pohon berkurang, karbon dioksida akan tetap berada di atmosfer. Yang kelima, reboisasi. Pohon bisa merangkap karbon dioksida dan karbon di atmosfer untuk melakukan fotosintesis. Sebagai gantinya, pohon justru memberikan oksigen dan cadangan makanan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Yang keenam, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Biogas sebagai salah satu energi alternatif disebut sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Alasannya karena bahan bakar ini menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah daripada emisi dari bahan bakar fosil. Yang ketujuh, menggunakan energi alternatif. Energi alternatif mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan minyak bumi yang berlebihan. Yang kedelapan, daur ulang. Sampah yang menumpuk berperan dalam pemanasan global dan menahan panas tetap berada di dalam atmosfer kita. Yang kesembilan, kurangi penggunaan listrik. Dan yang ke-10, tidak melakukan pencemaran lingkungan.
Kesimpulan dari pemanasan global yang dapat kita ambil bahwa pemanasan global atau global warming adalah suatu permasalahan yang harus diwaspadai oleh setiap orang di dunia ini. Banyak efek merugikan yang timbul dari pemanasan global, dan efek tersebut juga dialami oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Bencana dan permasalahan sosial juga menjadi salah satu akibat dari isu ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.